Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Livia Puspita, NPM 19690020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang edible coating dari Kitosan yang digunakan untuk pengemasan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pengertian edible film. Edible film adalah lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat dikonsumsi, digunakan untuk melapisi makanan dan menjadi penghambat perpindahan kelembapan, oksigen, karbon dioksida, aroma, dan zat-zat terlarut pada makanan dan atau sebagai pembawa aditif atau antimikrobial, antioksi, dan flavor, serta meningkatkan karakteristik makanan. Produksi edible film mengurangi limbah dan polusi, namun demikian permeabilitas dan sifat mekaniknya kurang baik dibandingkan dengan sintetik film. Diperlukan riset untuk pengembangan material baru, metode pembentukan film, metode untuk memperbaiki sifat film dan aplikasinya. Edible film dapat diproduksi dari bahan yang memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan tipis atau film forming ability. Dalam proses pembuatannya, bahan pembuat film harus terlarut dan terdispersi dalam suatu pelarut seperti air, alkohol, campuran air dan alkohol, atau campuran pelarut lainnya. Pemelastis atau plastik scissor, zat antimikroba, zat warna, dan zat perasa dapat ditambahkan dalam proses pembuatannya. Dalam pengaplikasiannya, larutan ini dapat digunakan dengan beberapa metode seperti pencelupan, penyemprotan, dan penyepuhan yang diikuti dengan pengeringan. Komponen yang digunakan untuk membuat edible film terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu 1 hidroklorid, seperti protein, polisakarida, dan alginat. Yang kedua, lemak, seperti asam lemak, asiglycerol, dan lilin. Yang ketiga adalah komposit. Lalu kita masuk ke hidroklorid. Hidroklorid yang digunakan dalam pembuatan edible film dapat berupa protein atau karbohidrat. Karbohidrat yang banyak digunakan sebagai bahan film adalah polisakarida meliputi selulosa, pektin, pati, pati modifikasi, ekstrak lumput laut, gam Arab, dan kitosan. Polisakarida sebagai bahan dasar edible film dapat dimanfaatkan untuk mengatur udara di sekitarnya dan memberikan ketebalan atau kekentalan pada larutan edible film. Pemanfaatan dari senyawa berantai panjang ini sangat penting karena tersedia dalam jumlah banyak, harganya murah, dan bersifat non-toksik. Yang kedua ada lemak atau lipida. Senyawa lipida yang dapat digunakan sebagai lapisan pelindung terdiri dari monogliserida asetat, lilin alami, dan surfaktan. Senyawa lipida yang paling efektif adalah parafin wax dan beeswax. Film yang terbentuk dari senyawa lipida umumnya memiliki sifat penghambat kelembapan yang sangat baik karena senyawa lipida tergolong hidrofobik. Lalu yang ketiga komposit. Komposit film terdiri dari komponen lipida dan hidroklorid. Aplikasi dari komposit film dapat dalam lapisan satu-satu atau bilayer, di mana satu lapisan merupakan hidroklorid dan satu lapisan lain merupakan lipida, atau dapat berupa gabungan lipida dan hidroklorid dalam satu kesatuan film. Gabungan dari hidroklorid dan lemak digunakan dengan mengambil keuntungan dari komponen lipida dan hidroklorid. Lipida dapat meningkatkan ketahanan terhadap penguapan air dan hidroklorid dapat memberikan daya tahan. Perkembangan edible film atau yang dikenal dengan sebagai bahan pelapis dari suatu produk pangan akhir-akhir ini mengalami kemajuan pesat. Penelitian edible film yang pada awalnya diutamakan formulasi film dan sifat fisik, sekarang telah meningkat sampai kemungkinan struktur film mempengaruhi sifat film. Lalu kita masuk ke kitosan. Kitosan merupakan polimer alam kationik yang banyak diteliti di bidang bioteknologi dan biomedis karena sifatnya yang non-toksik, biodegradable, dan mampu membentuk gel dalam media suasana asam melalui protonasi gugus amina. Kitosan dibuat dari deastilasi kitin yang bersifat alkali. Selain itu, kitosan mengacu pada kelompok kopolimer dengan berbagai pecahan dari unit deastilasi. Di alam, kitin umumnya tidak mengalami asetilasi yang komplit. Biasanya, satu monomer dalam setiap satuan tidak mengandung gugus aseptil. Kitin terdapat sebagai makropolisakarida yang berkaitan dengan garam-garam organik, terutama kalsium karbonat, protein, dan lipida. Kitosan berbentuk spesifik dan mengandung gugus amino dalam rantai panjangnya. Kitosan dapat menghambat sel tumor, anti kapang, antibakteri, antivirus, menstimulasi sistem imun, dan mempercepat germinasi tumbuhan. Kitosan termasuk salah satu jenis polisakarida yang dapat digunakan sebagai edible film.
Pelapis dari polisakarida merupakan penghalang atau barier yang baik karena dapat membentuk matriks yang kuat dan kompak. Penggunaan kitosan sebagai lapisan pelindung terus dikembangkan antara lain sebagai pelapis semi-permeable yang bersifat edible atau dapat dimakan sehingga mengurangi ketergantungan produsen terhadap pemakaian bahan plastik sebagai bahan pengemas. Film dengan bahan kitosan mempunyai sifat yang kuat, elastis, fleksibel, dan sulit untuk dirobek. Kebanyakan dari sifat mekanik sebanding dengan polimer komersial dengan kekuatan sedang, dan film dari kitosan mempunyai nilai permeabilitas air yang cukup dan bisa digunakan untuk meningkatkan umur simpan produk segar dan sebagai cadangan makanan dengan nilai aktivitas air yang lebih tinggi. Sumber-sumber kitosan. Yang pertama, dari jamur atau cendawan memiliki kadar kitosan sekitar 5-20%. Yang kedua ada cumi-cumi sekitar 3-20%. Yang ketiga kalajengking memiliki 30%, laba-laba 38%, kumbang 35%, ulat sutis 44%, kepiting 69%, dan udang yang tertinggi adalah 70%. Lalu contohnya pembuatan kitosan dari cangkang kepiting. Cara yang pertama, mula-mula cangkang kepiting yang sudah dikeringkan dihaluskan dengan alat penggiling, kemudian serbuk cangkang kepiting dipanaskan dengan larutan HCl 1M selama 4 jam pada temperatur 750°C sambil dilakukan pengadukan 400 rpm. Langkah selanjutnya didinginkan, disaring, dinetralkan, dan dikeringkan. Residu kering kemudian dipanaskan dengan NaOH 3,5% pada 680°C dengan pengadukan 400 rpm. Residu kemudian disaring dan dinetralkan, dan selanjutnya dikeringkan dengan oven pada suhu 105°C selama 24 jam. Langkah yang ketiga, kitin kemudian dideasetilasi menggunakan NaOH pekat konsentrasi 60% dengan perbandingan 1:10. Kitinnya pelarut dalam labu alas datar. Campuran dipanaskan dengan serangkaian reflux pada suhu 120°C selama 4 jam. Larutan dipisahkan dan disaring, residu dicuci dengan aquademin hingga pH netral. Residu yang netral kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 600°C selama 4 jam. Langkah terakhir, kitosan selanjutnya dikarakterisasi gugus aktifnya menggunakan FTIR atau Perkin-Elmer Frontier dan dilakukan karakterisasi kadar air dan kadar abunya. Sintetis kitosan biasa disebut deasetilasi, yaitu pemutusan gugus asetil dari N-asetil pada kitin. Kitin cangkang kepiting yang telah dideasetilasi akan menjadi kitosan. Proses ini terjadi dengan mereaksikan kitin dengan larutan NaOH pekat. Kitosan merupakan formulasi edible film hidrokoloid yang baik karena dapat memperbaiki sifat dan karakteristik edible film. Semakin banyak kitosan yang ditambahkan, maka daya larut edible film meningkat kuat, tarik film menurun, dan permeabilitas uap air dari film meningkat. Dan semakin banyak volume plastizer yang digunakan, maka daya larut dari edible film semakin besar. Sedangkan tensile strength dari film menurun dan permeabilitas uap air dari film meningkat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang kitosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.